pikir melahirkan. Dulur El Victor, saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori hadir untuk Anda di Ngaji Bengkel Hati di edisi hari Senin tanggal 21 Februari 2022 bersama Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan Badri, MAG. Beliau adalah Ketua MUI dan IPHI Kota Surabaya, juga merupakan dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan juga UNUSA Surabaya. Beliau juga Direktur Dana Sosial Al-Jihad atau DASA Surabaya. Baik, Kiai Sukron Jazilan Badri sudah hadir di studio. Saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Pripun kabar Yai di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Masya Allah, dari aura wajahnya ini saya juga terasa disembuhkan Yai. Karena dengan senyuman panjenengan ini saya juga bisa bersemangat ini. Ya, Alhamdulillah, ya, dari kemarin mulai Sabtu ya, saya ada acara kegiatan IPHI, Alhamdulillah. IPI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Surabaya bersama Bapak Erik, Pak Wali Kota, sampai malam ada ngaji di Sidoarjo. Jam 12 malam Ahad itu habis dari Sidoarjo langsung ke Banyuwangi. Masya Allah. Kemarin pagi ya ngaji di Banyuwangi jam 11. Yang hadir kira-kira 50.000. 50.000. 50.000. Jamaah nih punya 50.000. 50.000 orang yang hadir. Habis itu jam 2 meluncur ceramah lagi di Simo Mulyo, Simo Surabaya. Ya. Masya Allah, padat sekali nih. Jam 12. Alhamdulillah subuh sudah sholat subuh di masjid ya Al-Jihad Surabaya. Pagi hari ini ngaji bersama Mas Ishak dan Mas Ishak, Mas Helmi Ansori. Inggris Buatan ya. Kalau Mas spesialis bahasa Inggris Mas Ishak ini ya. Alhamdulillah, syukurillah wa binikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Mas Ishak, Mas Hilmi yang saya hormati, teman-teman semua, dulur El Victor yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Bengkel Hati di setiap Senin. Semoga kita semua, Bapak Ibu panjenengan dulur El Victor, barokah selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada para dulur El Victor yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah lewat DASA, Dana Sosial Al-Jihad, yang setiap bulan diambil mas santri ya. Kemudian dikasih majalah begitu. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu, amal jariah Bapak Ibu, apa yang langsung, apa via transfer, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi para donatur ini Mas Isa, ini biasanya diambil tiap bulan, di atas tanggal 20 dari akhir bulan. Jadi awal bulan ini proses mencetak majalahnya, nanti pertengahan bulan selesai, terus sampai akhir bulan ini, misalnya ini bulan Februari, berarti akhir bulan Februari itu jariah di bulan Februari. Nanti Maret juga diambil di akhir bulan Maret. Dan alhamdulillah barokahnya para donatur ini
adik-adik yatim ya, yang ada di Al Jihad Surabaya, di Al Jihad Caruban, di Al Jihad Ngawi, di Al Jihad Gondang Mojokerto, di Al Jihad Pacet Mojokerto ya. Jadi di Mojokerto ada 2. Oh banyak di ya. Kecamatan Pacet dan Pacet. Kecamatan Gondang. Kemudian di Ngawi, kemudian di Caruban. Jadi ada 5 titik ya. Yang yatim-yatim itu dibiayai oleh Al Jihad Surabaya. Al Jihad Surabaya donasinya dari para jamaah. Nah ini alhamdulillah para donatur ya. Jadi yatim-yatim ini akhirnya bisa sekolah, bisa belajar, bisa makan, bisa beli baju, dibelikan baju, tas ini ya. Ini disantuni tiap bulan sekolah ya. Alhamdulillah ya. Di Surabaya saja yang mukim itu ada hampir 50 ya. 50 orang. Orang itu ya makan 3 kali ya, dilesi, diajari ngaji. Kalau Senin Kamis ini puasa semua. Oh, Masya Allah. Maka saya syukur kepada Allah, kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya di jalan Allah lewat dana sosial Al Jihad Surabaya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, Pak Sukron saya ingin melok gitu. Caranya pripun? Saulan 50.000 bagus, saulan 100.000 bagus ya. Itu caranya WA di nomor HP saya 081 33 123 6767. Itu caranya. Jadi WA di nomor HP saya Pak Sukroni, kemudian namanya siapa, alamatnya di mana, jumlah donasinya berapa, nanti akan diambil oleh Mas Santri. Ambil ngasih payung gitu ya, majalah begitu. Syukur ditambah nomor HP-nya berapa gitu, supaya jelas gitu. Sejelasnya ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Dari kami dari keluarga besar Pondok Al Jihad menyampaikan matur suwun. Tidak bisa membalas apa-apa kecuali membalas dengan doa. Doanya adik yatim, doanya santri ya. Pagi tadi juga jamaah harus ngaji, santri-santri itu Masya Allah luar biasa ya. Baik dulur El Victor, apabila Anda ingin bergabung di Dana Sosial Al Jihad Surabaya, panjenengan bisa kontak langsung menghubungi Yai Sukron Jazilan Badri di nomor 081331236767. Insya Allah nanti akan dibalas secepatnya di WA beliau. Monggo Yai, kali ini kita mengawali dengan topik baik Mas Ishak. Pagi hari ini adalah membahas tentang dahsyatnya Isra Mi'raj bagian yang ketiga. Dahsyatnya Isra Mi'raj. Dahsyatnya Isra Mi'raj bagian yang ketiga. Apa? Dahsyatnya Isra Mi'raj yang Ketiga. Ya, ketiga. Jadi dulur Al Victor yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, minggu atau hari Senin kemarin saya sampaikan bahwa salah satu rohani kita bisa naik ke atas ya, naik ke atas ke langit seperti Rasulullah SAW ini kan naik secara fisik maupun rohaninya. Tapi kalau manusia biasa itu secara fisik nggak bisa, tapi rohaninya bisa naik ke ufukil a'la, ke tempat, ke ars yang paling tinggi ya. Dalam Al-Quran itu ala ufukil a'la. Jadi Rasulullah itu di atasnya ars itu ada ufukil a'la yang malaikat Jibril itu tidak mampu mengantarkan. Sampai ke sayapnya itu terkapar, energinya habis. Tapi Rasulullah masih melejit, masih fadadalla, semakin dekat dan dekat menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, disitulah diperintahkan sholat 5 waktu. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, kula panjenengan kalau pengen rohaninya bisa ke atas,
ini ada 4 syarat kemarin saya sampaikan. Yang pertama harus menjadi abdun. Abdun. Bi abdihi gitu ya, abdun. Abdun tentu beda dengan abidun. Tentu beda dengan abidun. Itu semua konotasinya negatif. Tapi kalau abdun itu menghamba kepada Allah yang Maha Kuasa. Positif. Positifnya. Nah, kemudian pakai ba, bi abdihi, itu melekat antara hamba dengan Tuhan, dengan Allah itu harus mepet terus, tidak berjarak. Makanya orang itu kalau rohaninya meningkat itu dengan sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu syaratnya itu harus betul-betul melekat. Hidupku, ibadahku, matiku, ya. Ini semuanya tidak untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rohaninya baru bisa naik ke atas. Yang ketiga itu syaratnya adalah lailan, ya, lailiyah. Apa itu lailiyah? Lailiyah itu feminim, jiwa kasih sayang, jiwa keibuan, jiwa cinta, gitu. Bukan jiwa maskulin, bukan jiwa yang nahariah, kereng, jahat gitu ya. Bukan jiwa yang angkuh, bukan jiwa tapi yang keras. Tapi kalau ingin dekat dengan Allah itu harus penuh kasih sayang, cinta dan cinta. Lailiyah. Makanya perintah-perintah sholat itu rata-rata malam hari. Ya dah, maghrib, isya, subuh, sholat tarawih, sholat witir, tahajud itu malam hari. Wahyunya Allah turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu 80% itu malam hari. Masya Allah. Jadi malam hari itu sarana lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa kecinta, jiwa kesayangan, kasih sayang itu muncul itu banyak di malam hari. Masya Allah. Malam hari. Siang itu biasanya akal yang digunakan. Kalau akal itu kalau dijak ibadah sering ragu, sering alasan. Benar ya. Ini lampung ya, gitu ya. Kesel, Tapi macam. kalau cinta itu wis isine totalitas gitu. Wong cinta itu wis kalau menggunakan akal itu wis gak masuk. Maka cinta itu Masya Allah ngeterin nang Banyuwangi kok gak kesel. Masih saya sih enom biyen ya. Ngeterno pacare nang Banyuwangi gak kesel. Malah ditakoki apa Dik, bablas Bali ya. Mengapa kok hilang kesecapeknya? Karena cinta. Masya Allah. Orang juga begitu. Kalau udah cinta kepada Allah, berdoa, ya sholat, itu kurang terus. Kurang terus. Nah, yang keempat adalah syaratnya bisa rohani naik itu adalah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Maksudnya ya? Apa masjid itu? Masjid itu tempat sujud. Nah, sujud itu adalah totalitas kita menghamba kepada Allah. Maka di dalam sujud itu mengatakan, ada doanya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita tempatkan yang paling sebawah-bawahnya, Allah yang paling tingginya. Itu sujud. Makanya doanya kan begitu, Maha suci Allah yang maha luhur. Jadi kita itu ndek. Umpama kula jenengan ana ibadah maneh sak ngisore sujud, mungkin bawahnya lagi itu lebih bagus. Totalitas. Ya kepalanya, ya tangannya, kakinya, dengkulnya, sikilnya, kakinya itu semuanya mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sujud itu semuanya, ya fisiknya, ya pikirannya, hatinya. Tapi kalau fisiknya nemplek di lemah, nemplek di mester, nempel di tanah, tapi pikirannya kemana-mana, itu bukan sujud namanya. Itu sajad. Sajad ya. Nah, kula jenengan iki kira-kira pun sujud napa masih sajad? Masih sajad. Pikiran wonten ya. Nah, ini. Jadi
kita ini masih banyak sajatnya. Makanya rohaninya ya munggahe gak patek dukun. Jadi rohaninya naiknya itu berat karena waktu sujud kalimatnya lisannya mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana ma suci ya Rabb, al-a'la Rabbi Tuhan kami, al-a'la dan yang paling luhur, wa bihamdi dan dengan segalanya kami memujimu ya Rabb gitu. Tapi memujinya kurang, pikirannya juga kalimatnya merasa rendah hati, tapi pikirannya masih di mall. Ngalor ngidul. Pikirannya yo ngalor, yo ngidul, ngetan ngulon, mojok merono. Nah, ini berarti belum sujud. Maka sajad. Maka Rasulullah Muhammad SAW dawuh, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya bagi orang mukmin. Jadi kalau Kanjeng Nabi Isra mi'raj naik ke atas ufukil a'la dengan abdun, semua menjadi hamba yang totalitas. Kalau kula panjenengan sebagai orang muslim, orang mukmin, kalau pengen rohaninya naik ke atas, ayo sholat sing tepat. Mulai dari lailiyah, ya, jiwa-jiwa kasih sayang, sujud yang betul-betul rendah hati, merasa di bawah, merasa tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, kalau orang itu sudah, karena Rasulullah Muhammad SAW, untuk apa di Isra Mi'rajkan itu Mas Isa, Mas Helmi? Itu ada ayatnya, linuriyahu min ayatina, bukan liyubsyirahu. Kalau nuriyah itu melihat secara fisik, jelas. Nah, tapi kalau liyubsyirahu itu melihat hanya gambaran, slide gitu ya, hanya PowerPoint misalnya gitu, video. Itu liyubsyirahu. Makanya Al-Qur'an itu ndawakan linuriyahu. Jadi memang betul-betul Kanjeng Nabi itu ditunjukkan oleh Allah secara nyata, secara fisikly, secara nyata, jelas itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ditunjukkan apa? Min ayatina, hanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka di situ ada min. Min itu bermakna tab'id, yang artinya adalah sebagian. Masya Allah. Nah, jadi tidak semuanya ditunjukkan oleh Allah. Tidak semuanya diperlihatkan oleh Allah. Hanya min ayatina, sebagian saja. Subhanallah. Ditunjukkan oleh, dan nuria itu beda dengan liyubsyirahu. Kalau foto itu liyubsyirahu, ya, video gitu. Nah, ini videonya itu liyubsyirahu. Maka ayat Al-Qur'an setiap tahap-tahap itu ayat itu mempunyai kalimat, itu mempunyai kandungan makna yang beda. Makanya bi abdihi itu beda dengan abidihi, beda dengan abidihi. Nah, itu kan abdun itu menghamba secara totalitas. Nah, abidum ma abadtum itu berarti masih nyembah berhala. Sama-sama nyembah, tapi di dalam terjemahan itu kan menyembah gitu saja. Tapi yang disembah itu positif apa negatif itu tidak ditulis di situ. Nah, ini maknanya pentingnya kita mengaji di bengkel hati. Pentingnya kita mau mengaji ayat-ayat Al-Qur'an. Maka saya sering matur bilang sama Pak Ilmi, Mbak Vina, Mas Isa, ayo tuh urip minggu sing penting ngaji saja. Ngaji dan ngaji. Mboten usah bingung ngaji itu gak paham. Mboten usah susah bingung ngaji gak paham, tapi susahlah jadi orang kalau tidak mau ngaji gitu. Kalau gak ngaji, kemudian ngaji gak paham, lama-lama diberi paham oleh Allah. Ngaji gak ngerti, lama-lama diberi ngerti oleh Allah. Yang punya ilmu itu Allah, yang memasukkan ke dalam hati juga Allah. Tapi jadilah orang susah kalau tidak mau mengaji. Gak gelem ngaji repot. Nah, dulur El Victor yang saya hormati, Mas Ishak, Mas Ilmi yang saya hormati,
Jadi ditunjukkan oleh Allah itu linuriyah. Linuriyah. Nah, ya. Ditunjukkan secara fisik. Nah, ayat ini luar biasa, ayat tentang Isra Mi'raj ini Pak Ilmi masih itu Allah dawuh innahu huwas samiul basir. Allah. Artinya apa? Orang itu kalau udah rohaninya naik ke atas, ya, kalau rohaninya sudah sampai ke atas, rohaninya melejit ke atas, ya seperti saya sampaikan dengan tahapan-tahapan tadi, abdun ya pakai ba, lailiyah jiwa kasih sayang, dan sujudnya betul-betul totalitas, bukan sajad tapi sujud, yang pikirannya, isi pikirannya juga sujud semua, maka sami'un. Apa itu? Maka orang itu akan diberi pinjaman pendengarannya Allah. Basirun, dan juga akan dipinjami dengan pinjaman penglihatannya Allah. Maka orang itu kalau rohaninya meningkat, orang ahli ibadah Mas Hilmi, Mas Isa, itu ora ono wong ngandani tapi perso sendiri. Ora tahu ndelok tapi weruh. Ya, Masya Allah. Itu para kekasih-kekasihnya Allah. Maka sering saya matur, saya bilang kepada bapak-bapak, nek bojo senengane sholat sunnah, sholat wajib kok tekun, oh ikut dibujui kaya apa kerul. Kerasa. Warning ini. Tak kandani ya. Terus kebuka nih. Nah, macam-macam. pokok tiang estri kok senengane sholatnya jamaah, sholat sunnah tekun, ojo macem-macem kula sampean bijui. Niku reruh. Waduh. Karena apa? Peka batinnya dipinjami oleh Allah. Berarti hakikatnya itu adalah iya, penglihatannya Allah dipinjamkan. Iya. Pendengarannya Allah dipinjamkan. Ero iki glagate kok ero ngoten. Wis gathik cerita ngoten iku wis muni dhewe jero iki. Oh, arek iki. Bocor iki ya. hati-hati lah ya. Hati-hati apalagi kalau istri ada orang yang rajin sholat sunnah. Meninggalkan sholat sunnah itu rasanya dosa, koyok ninggalnya sholat wajib. Wah, hati-hati kalau tiang model. Mendengar dan melihat loh itu. Iya, mendengar dan melihat banyak. Maka maaf para wali-walinya Allah, Pak Ilmi, masih satu loh, para kekasihnya Allah. Itu kalau ngendiko, kalau berhadapan itu sering dingklu. Hati-hati. Dingklu. Mergo ndelok wajahe ketoke ayu monster. Ketoke ganteng tapi bae khimar, begitu kan. Mereka tahu. Ayu aja pedes. Itu tahu itu. Makanya sampai kadang-kadang ada orang loh, Pak Yai itu artis loh Pak Yai itu. Enggak eman loh Pak Yai. Eman apa nih? Misalnya, jadi banyak menundukkan menundukkan pandangan, menundukkan kenapa? Karena tahu gitu. Masya Allah, tahu. Maka orang-orang alim, orang-orang yang mata batinnya itu sudah seperti saya sampaikan, sami'un basirun. Ayat ini sangat relevan dengan yang awal tadi saya sampaikan bahwa kenapa ayat Isra Mi'raj ini kok diakhiri dengan innahu was-sami'ul basir. Innahu sesungguhnya Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, zat yang maha melihat dengan mata batin, mendengar dengan pendengaran batin. Itu sami'. Maka orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ya, orang-orang ahli zikir, orang-orang yang rohaninya itu naik ke atas, yang sering rohaninya itu pada ufukil a'la tadi naik, ya. Ya, itu masya Allah, itu mata batinnya bersih, dipinjami dengan pendengarannya Allah, dipinjami dan dengan penglihatannya Allah. Jadi perso. Ngerti sakjroning. Ya, misalnya kayak contoh paling gampang ya, kayak Pondok Al Jihad dulu, Bayai Imam Hambali sama kami ini matur ke guru dulu. Bayai ini mau buat
pondok di sana gitu. Mboten usah teng mriko Gus, teng Jemur Sari mawon. Insya Allah benjing kiwa tengen niku saged ketumbas daya. Ngoten niku. Ngoten niku. Ngoten niku kok eruh Nggih, niku. nggih. Niku masih tahun 94 95. Kok eruh, kok pirsa ya. Teng mriku mawon. Mboten usah teng mriko pun kathah pondok, mungkin kathah kiai sing loro ati ngono. Aku yo mikir payo kiai loro ati iki yo ono. Ya ini apa? Kenapa? Karena memang orang ahli riyadhah, orang yang mata batinnya sudah dekat dengan Allah itu dipinjami pendengaran dan penglihatan dari Allah. Jadi perso, pondok Al Jihad itu nek dikek Jemur, iki besok tambah gede. Ngoten niku. Dan ini pun ketok. Nggih. Subhanallah. Luar biasa. Itu hasilnya Mi'raj ya. Nah, Mi'raj. Maka Isra itu juga penting, tapi yang terpenting lagi adalah Mi'raj. Mi'rajnya. Bagaimana? Karena itu kan dua kata sudah jadi satu ya, Isra dan Mi'raj. Tapi Mi'raj ini adalah naiknya rohani kita. Maka kita ini harus sering Mi'raj ya, sholat ya, jamaah gitu loh. Memang sholat jamaah itu ya banyak orang sudah tahu jamaah pahalanya 27 kali dibanding sholat sendirian. Tapi ngelakoni ini kalau tidak diberi hidayah oleh Allah itu berat. Walaupun dekat masjid itu rasanya jauh dengan masjid. Walaupun jauh tapi kalau cinta masjid ini rasanya menjadi dekat. Nggih. Jadi ada min ayatina, Ya. dari ayat-ayat Allah. Berarti artinya ayat-ayat Allah itu banyak. Ya, Dan kemudian manusia hanya diberi keterbatasan sedikit ya, untuk mengetahui ayat-ayat Allah itu ya. ya. Berarti apakah ini karena keterbatasan manusia itu sendiri atau memang Allah membatasi? Jadi saya sampaikan bahwa Allah menunjukkan, memperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu min linuriyahu ya. Linuriyahu itu adalah ditunjukkan secara fisik. Kalau liyubsirahu itu ditunjukkan secara video. Nah, video. Jadi gambaran slide gitu ya. Tapi kalau linuriyahu itu dengan kasat mata. Nampak gitu ya. Nampak jelas gitu. Lah, yang ditunjukkan Allah kepada Rasulullah itu min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tidak semua kekuasaan Allah ditunjukkan, tidak cukup. Manusia tidak mampu semua tanda-tanda kekuasaan, sebagian saja yang ditunjukkan. Saking banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka pernah saya sampaikan, semua wujud yang ada di dunia ini asalnya dari yang satu, Allah ya. Satu, pernah saya contohkan kayak lampu di ruangan studio ini lampu, kenapa ruangannya kok benternya kayak ini terang? Karena ada satu lampu yang besar. Jadi satu bisa menjadi yang banyak bisa menjadi asalnya dari yang satu. Kaya ngeten iki wae iki asale saka siji. Makane kula jenengan aja pisan-pisan ngomong iki gak ono wong. Iki kan cuma komputer. Lah komputer iki kok nggone sapa? Iku ya konggone Gusti Allah. Iki kan cuma ono selambu, cuma ono kasur, cuma ono TV, cuma ono spring bed, gak ono wong. Hati-hati lah, spring bed itu asale saka sapa. Kok guyune gak enak ngono. Cendela iki asale saka sapa? Selambu niku asale saka pundi? Kan ngoten. Itu maka semua yang ada ini adalah dari yang satu wujud menjadi yang banyak. Lah banyak itu yang macam-macam, kayak pernah saya gambarkan masjid gitu kan. Masjid itu apa? Ya masjid itu bukan menara tok. Masjid niku bukan beduk tok. Masjid niku ya senes imaman tok. Iso diarani masjid niku ya ana menarane, ana pengimamane, ana karpete, ya ana jedinge, Pak. Nggih. Melebar menjadi banyak ya. Menjadi banyak. Maka kalau bilang masjid jangan delok imamane tok. Imaman tok gak ana beduke ya gak ganti.
mati. Nggih. Ana beduk tok gak ana jedinge. Iso-iso malah jarang nang penginapan. Sing sering nang ngene kamar kecilnya. Itu adalah lengkap. Maka melihat itu harus kompleks, jangan satu. Oh, Gusti Allah iku masjidku jeding tok mboten. Ya, tempat wudhu saja tidak, tapi semuanya itu adalah dari yang satu. Oke. Baik Yai, Ya. kita beranjak sejenak terlebih dahulu. Iya. Nanti kita akan lanjutkan. Pastinya untuk dulu El Victor, Anda bisa bertanya pertanyaan Anda di nomor kita 08123493939390, 08123493939390. Ya. Kak Losoyo, Ibu Evi Wiki almarhumah wis 100 dinone. Iya, Dik. Terus apa-apa? Berarti Ibu wis gak iso nambah pahala. Insya Allah. Ya, Mas. Teman siapno. Salat Imam. Saya itu sama Cingkir. Ini Dari di mana? Di mana? Sama juga lagu romantika. Romantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukron Jazilan Badri, Ketua MUI dan Ketua IPHI Kota Surabaya, mengajak kepada seluruh dulur El Victor untuk wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran bisa diatasnamakan untuk almarhumah karena sebenarnya Romantika. keluarga kita yang sudah wafat sangat menunggu doa kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kebutuhan doa, harapan doanya almarhumah di alam barzah laksana orang yang akan tenggelam di dalam laut. Jadi orang tenggelam itu kebutuhannya, pertolongannya tidak bisa dihitung. Monggo dulur Victor wakaf Al-Quran untuk mendoakan keluarga kita yang sudah wafat. Insya Allah dengan wakaf Al-Quran atas nama keluarga yang sudah wafat, hidup kita akan barokah, rumah tangga kita akan barokah, semua kesulitan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda buktikan kasih sayang Anda dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama orang tua yang sudah meninggal. Pahalanya mengalir tiada henti karena wakaf Al-Quran Anda selalu dibaca oleh santri TPQ dan TPA. El Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak satu mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungi 081 232 980 524 089 134 201. Nggak kresek-kresek. Oh, enggak. Yang kresek-kresek itu dari sini, Pak. Kalau keluarnya bagus. Nah, itu pengaruh namanya rekaman. Oh, pengaruh. Wow. Baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali pengajian pada pagi hari ini bersama Kiai Haji Syukron Jazilan Badri MAG di edisi hari Senin Bengkel Hati tanggal 21 Februari 2022. Ya, sesi tanya jawab kita mulai. Yai, kita terima telepon gitu. Siap. Oke, sudah masuk satu orang. Assalamualaikum. Oke. Nggih. Oke. Pak Sinten lagi. Baik.
Nggih. Nggih. Wah, Baik. Bisa ditangkap? Terima kasih Pak Ya. Rumianto tadi ya. Iya. Pak Rumianto. Monggo ya. Pertanyaannya tentang Kondisi fisiknya Dorce Kamalama. oh Begitu yang seratan apa namanya gendernya semacam itu. ya. Meninggal. Tapi kemudian amalnya banyak ya. Iya. Anak yatim diperhatikan, Masjid juga diperhatikan. dibangun. Nggih. Ya, baik. Maaf. Gimana nanti di akhirat? Atau ya? Begini, jadi kita ini yang terpenting di dalam hidup ini adalah menanam kebaikan. Karena memang dunia ini adalah darul amal, Darul Amal. darul amal, tempat menanam. Ya, yuk kita menanam yang baik. Kalau kita menanam sebuah kejelekan, kita akan panen yang jelek. Kalau kita menanam yang baik, ya amal-amal solih, amal-amal yang baik, amal-amal soleh yang kita tanam, maka akan panen kita. Nggih. Akan panen. Kapan panennya? Panennya adalah setelah wafat. Setelah wafat. Setelah wafat itu panen, ya. Panen. Nah, maka ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa al-mautu tamamun nikmah. Mati itu adalah nikmat yang paling sempurna. Sempurna. Kenapa kok mati itu nikmat yang paling sempurna? Karena Sudah beliau dalam, ya. akan dapat panen bagi orang-orang yang menanam kebaikan. Semasa di dunia ya. Ya, kalau mati tapi tidak pernah menanam kebaikan ya musibah. Sebaliknya Bukan ya. nikmat gitu ya. Nggih. Ya, nikmat itu ya karena kita di dunia menanam. Seperti yang disampaikan artis tadi, menanam ya. Bagaimana di akhirat itu urusannya Allah. Yang penting kita di dalam hidup ini suka menanam, Kebaikan ya. menanam. Nggih. Bapak Ibu Dulur El Victor, orang itu apapun amalnya, apapun perbuatannya, apa itu baik atau tidak baik yang ia lakukan di dunia ini, pasti akan diperlihatkan kepada manusia. Pasti akan diperlihatkan. Dan Allah itu maha adil. Bahasane wong Jawa, becik ketitik, Allah ketolo. Kadang ana wong ketoke gak apik, bake apik. Nggih, bener ya. Ana wong ketoke apik, bake apik temenan. Ana wong ketoke elek, bake ya elek temenan ya ana. Ana wong ketoke elek tapi apik. Ya itu yang tahu hanya Allah. Kalau manusia tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. Maka pun tah sak walau wong niku nglakoni apik, wong gak ana wong ngeruh, tapi tetap akan diperlihatkan. Besok akhirnya meninggal itu ya moro-moro ketok apike. Begitu juga orang itu kalau sudah amalnya tidak baik ya, disembunyikan dah kayak apapun, itu ya nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Moro-moro itu ya ada saja caranya Allah memperlihatkan amal-amalnya itu. Maka yang adil bil qisti, yang adil itu hanya Allah. Manusia menyembunyikan kejelekan kayak apapun pasti akan ketahuan. Masya Allah. Ya, jadi kita monggo di dalam kehidupan ini, ayo karena kita hidup di dunia, kita darul amal. Perbanyak amal seperti tadi, wakaf Al-Quran, sedekah lewat dasar, sedekah di masjid setempat, membantu apa sajalah. Ya, sering saya sampaikan, pahala atau amal yang gampang diterima niku ya sedekah, infak. Paling mudah, paling gampang diterima. Sholat itu sing glambyar-glambyar. Tapi ya wajib. Tapi wajib kita harus sholat, wajib kita harus puasa. Puasa tapi pamere kadang gak iso maneh. Nah, aku ki poso saiki.
Pernah nih ya. Aku ki poso dina iki. Wis, tek wis. Oh, Tek sut. pahalane, karek luwene. Karek luwene. Kan ngono. Nggih. Tapi kalau orang sedekah, infak, ya jariyah itu gampang diterima oleh Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. taala. Ayo Darul Amal, kita di dunia ini banyak amal yang baik. Nggih. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikut ya. Monggo. Pertanyaan WA ya. Ya. Assalamualaikum Pak Yai Syukron, Mas Salam. Isa dan Mas Helmi. Ya. Mau tanya Pak Yai, selama saya habis sholat 5 waktu, maghrib ngaji, ya duha, ya tahajud, pas saya gak suci, itu apa atau wiritan apa yang harus saya lakukan? Maksudnya yang dikerjakan, yang Ya. harus dikerjakan. Dari Ibu Nisa, Kendang Sari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apabila ibu dalam posisi tidak suci, Hmm. amalannya memperbanyak membaca sholawat Nabi. Salam Nabi. Ya, karena membaca sholawat Nabi itu tidak harus dengan suci. Tapi kalau membaca Al-Quran seperti yang tadi sholat, itu harus kondisi suci. Tapi kalau membaca sholawat itu tidak harus dalam keadaan suci. Suci. Oke, perbanyak baca sholawat ibu. Istighfar Di mana, maksudnya. kapan saja, pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina Sayyidina boleh, pakai sholawat Ibrahim juga boleh, ya, sholawat Jibril juga boleh, ya, sholawat niku macam-macam, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Tibil Kulub, ada sholawat Burdah, macam-macam. Yang penting memperbanyak membaca sholawat, mendoakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. wasallam. Sering ibu-ibu itu membandingkan deh, saya kalau dalam kondisi suci bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa. Tapi kalau pas waktunya gitu ya, dia datang bulan itu kan hanya sekedar sholawat dan istighfar. Pembandingnya itu kan, kalau dibandingkan diferensial, kalau dibandingkan itu kan orang nutut. Apakah ini kemurahan Allah, kemudian sholawat dan istighfar dan lain-lain sebagainya ini bisa Sama. menyamai? Jadi memang ibadah itu tidak bisa dikalkulasi begitu. Gak bisa ya. Karena kan kadang-kadang ini perasaannya berbeda ya. Ketika waktu biasanya Tidak angka iya, begitu, nominal begitu. usahanya kan lebih kuatan besaran ketika waktu melakukan sholat ataupun kalau sholawat itu kan hanya membaca saja ya. Waduh, gak suci rek. Ya apa yu. Ya, Pripun jadi kita di hadapan Allah itu tidak bisa dilogikakan dengan angka-angka begitu. Ya. Yang namanya pahala ibadah, kalau dalam keadaan ya menyenangkan suami, memasakkan anak, menyayangi anak yang masih kecil, itu ibadah yang luar biasa. Jangan dikira itu tidak bernilai ibadah. Jangankan kok memberi makan kepada orang lain, sedekah senyum saja itu ibadah yang luar biasa. Masya Allah. Ini rahasia amalan-amalan ya. Jadi rata-rata orang-orang yang anaknya menjadi orang mulia itu rata-rata orang tuanya itu senang sedekah. Rata-rata orang tuanya lomat, suka memberi makan orang. Ya. Ono tamu paling dahar, ono tamu paling dahar. Mbok sak iso. Ojo malah tamu ini ditakutnya kapan muli, ojo ngomong. Ngentekno sego mau. Jadi masya Allah. Jadi rata-rata itu banyak. Saya kan ngapunten ngaji di mana-mana itu kan ada hallnya para aulia, hallnya para ulama-ulama masyayikh itu. Dalam testimoni rata-rata mereka Loman, beliau ya? itu loman sama santri itu nggak pernah nyeneni gitu. Almarhum guru saya dulu juga begitu. Kalau seminggu sekali santrinya nggak boleh masak, dimasakkan punyai begitu. Makanya ya jadi orang mulia-mulia semua ya. Jadi sodakoh ya, memberi makan, sodakoh jariyah, infak itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Karena memang itu kan Allah itu kan mahaloman kan gitu. Maka kalau kula panjenengan takhallaku bi akhlaqillah kan, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah kan begitu.
Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha loman. Kalau panjenengan pengen disayangi Allah, ya sayangilah hambanya, sayangilah makhluknya, lomanlah kepada makhluknya. Nanti kula jenengan dilomani Allah. Allah juga yang maha loman. Allah ini mboten medhit. Masya Allah. Makhluk sak donya niki bentuke kaya napa dikek srengenge kabeh, dikek banyu kabeh, dikek urip kabeh. Subhanallah. Subhanallah. Monggo dulur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami ya Rabb. Semoga seluruh jamaah Radio El Victor dan seluruh para donatur dasa, anak-anaknya menjadi orang-orang, anak-anak yang solihin, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang qurrata a'yun, yang selalu membahagiakan kedua orang tua. Ya Rob, semoga para donatur Al-Jihad dan semoga para pendengar Radio El Victor yang punya masalahnya dimudahkan Allah. Masalahnya diselesaikan oleh Allah, kesulitannya dimudahkan Allah, rizkinya dilancarkan Allah, rizkinya banyak, rizkinya halal, rizkinya barokah. Untuk sangu ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ilmi, Pak Ishak, matur suwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur El Victor, itulah tadi pengajian pada pagi hari ini, Bengkel Hati bersama Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan Badri MAG. Semoga kita mendapatkan berkah dan taufik maupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas pengajian tersebut, dan juga kita undur pamit nih. Ya, Pak besok Helmi, kita kembali ketemu Pak, dengan insyaallah, kajian ngaji Panguripan bersama ya. Iya. Saya Ishak. Saya dan Salim, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji dalam rangka apa ya kok sampai 50.000 dong? Jamaahnya ini. Jamaah kata ya. Oh, dan majelis zikir. Jadi jam 7